selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang sekali lagi di acara sore hari ini dan saya happy sekali seperti kata Mbak Pepi tadi kalau ketemu teman-teman muda, teman-teman mahasiswa tuh semangatnya naik 200% karena berasa muda lagi gitu ya. Dan hari ini menjelang Valentine, walaupun besok Imlek dulu baru Valentine ya, kita akan ngobrol sebuah topik yang kayaknya nggak pernah lepas dari kehidupan orang muda gitu ya. Masalah relasi, cinta, pacaran gitu. Kalau dalam psikologi ada yang disebut sebagai tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan itu adalah setiap usia kita punya hal-hal yang harus kita capai supaya kita bisa bertumbuh berkembang secara sehat gitu. Jadi misalnya kalau balita ya tugas perkembangannya mulai kenal dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, kalau remaja, orang muda seperti teman-teman mahasiswa nih di sini, salah satu tugas perkembangannya memang adalah menjalin relasi interpersonal dengan teman-teman dan juga mungkin mempersiapkan diri ke kehidupan dewasa dalam arti kehidupan perkawinan. Kalau yang terpanggil untuk menikah, kalau yang terpanggil menjadi imam, bruder, suster tentu jalannya beda lagi. Tapi kalau kita bicara secara umum, teman-teman muda ada dalam tahap persiapan untuk masuk ke kehidupan dewasa dan salah satunya tugas perkembangannya adalah memang menjalin relasi dengan lawan jenis gitu. Jadi ketika kita ngobrol tentang pacaran yang menyenangkan, yang sehat, yang baik dan benar gitu, tidak pernah basi. Dan apalagi sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya mengenal Mbak Pepi sudah lebih dari 15 tahun mungkin ya, Pepi hampir 20 tahun. Kami sama-sama di S1 dulu, Pepi ada adik tingkat saya. Jadi teman-teman boleh memanggil Mbak Pepi atau Kak Pepi supaya tetap semangatnya muda, supaya tetap berasa muda. Jadi Mbak Pepi ini adalah seorang psikolog, psikolog yang berasal dari Jogja. Jadi memang sebenarnya aslinya Jogja, walaupun sekarang tidak di Jogja. Kuliah S1 dan S2-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Minat utamanya adalah tentang kesejahteraan keluarga dan perkawinan, kesehatan mental komunitas, dan kondisi psikologi penyintas atau korban. Dan luar biasanya Mbak Pepi ini tahun 2020 yang lalu mendapat lisensi dari BNSP sebagai psikolog forensik dan itu nggak banyak gitu ya atau sedikit sekali lah psikolog yang memang mendalami ilmu psikologi forensik ini. Nah, Mbak Pepi memulai karirnya berpraktek profesional sebagai psikolog klinis sejak tahun 2011, tetapi sebenarnya sebelum itu sejak masih mahasiswa sudah aktif sebagai pendamping masyarakat. Dulunya suka main juga Romo ke PPM, tetapi belum ada Romo Effendi di situ, jadi belum kenal. Peneliti, kemudian Mbak Pepi ini juga merupakan peneliti perilaku manusia yang banyak mengisi seminar-seminar dan sempat juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Saat ini tinggalnya di Kalimantan Tenggara, Kaltara tuh Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara, kirain Kalimantan Tenggara. Nggak ada ya Kalimantan Tenggara, aduh geografinya. Kalimantan Utara. Dan aktif sebagai CEO Wiloka Workshop, kalau teman-teman pernah mendengar juga, ini juga banyak mengadakan acara-acara, jadi nanti mungkin teman-teman bisa ikuti banyak banget pelatihan yang menarik yang diadakan oleh Wiloka Workshop ini. Juga konsultan di beberapa instansi dan juga menulis buku, salah satunya berjudul Menyadari Pengasuhanku dan Psikologi Terapan Melintas Batas Disiplin Ilmu. Jadi gak usah lama-lama berkenalannya, kita sambut Mbak Pepi. Silahkan Mbak Pepi, waktu dan tempat dipersilahkan. Makasih Mbak Yayi. Lu dibacain semua, padahal harusnya tadi dibacain juga tuh Mbak Yayi. Lebih panjang dan lebih banyak pengalamannya. Sebetulnya kalau bicara remaja dan kemudian berproses di pendidikan, Mbak Yayi itu ahlinya sih. Cuman kemarin kan ada isu ini ya teman-teman, bagaimana kita ketika remaja, ketika mahasiswa kok pingin pacaran gitu. Terus sekarang kok banyak pacaran yang mungkin nggak sehat gitu dilihatnya. Nah,
kita lalu mau kolaborasi nih malam ini. Teman-teman, sebetulnya saya materi, kalau boleh dibilang materi kan nanti berat ya, tapi saya ingin menunjukkan beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan refleksi kita bareng-bareng. Dan saya nggak tahu Mbak Yai untuk kalau ada yang mau nanya, apakah dikumpulkan di belakang atau bisa langsung open mic gitu. Kalau saya sih oke aja dengan open mic supaya nggak hilang konteksnya. Tapi kalau mau kita kumpulin di belakang juga nggak apa-apa, atau di chat boleh juga sih. Jadi nanti saya langsung membahas gitu ya. Boleh, jadi boleh langsung di chat atau mungkin juga raise hand ya Mbak Pepi ya. Jadi kita bisa lihat kemudian kalau pas ada jeda bisa masuk. Oh ya Mbak Pepi, saya lupa menyampaikan. Jadi nanti setelah Mbak Pepi sharing, kita juga akan ada masuk ke kelompok-kelompok gitu biar seru, supaya teman-teman mungkin kok di kelompok besar mau tanya atau mau sharing agak ragu-ragu nih, waduh kelompoknya besar banget. Jadi hari ini Mbak Pepi kita didampingi oleh 5 teman calon psikolog. Wah, ini mungkin juga psikolog muda karena rata-rata sudah hampir PKP juga. Jadi hari ini kita ada Laura, kemudian ada Edwin, ada Stefanus, ada Anna, dan Koleta. Jadi nanti setelah sesinya Mbak Pepi, kita akan masuk ke kelompok-kelompok kecil untuk diskusi lebih dalam, begitu. Ya, harapannya benar-benar malam ini kita bisa saling belajar ya Mbak Yai ya. Jadi makanya jangan cuma searah gitu, mumpung ini ada kesempatan gitu. Oke, saya mulai aja. Jadi saya tetap pakai judul seperti di poster ya. Jadi responsible dating gitu. Poin kita adalah bagaimana membangun sebuah hubungan yang sehat. Dan memang ketika kita bicara hubungan sehat itu, di situ ada sisi tanggung jawab, mungkin begitu ya. Oke, tadi saya sudah dikenalin jadi skip. Nah, ketika saya membuat materi ini, saya mencoba untuk flashback gitu. Ketika saya pun pada masa-masa seperti teman-teman menjalani romantic relationship gitu. Apa sih pada saat itu yang terjadi pada diri saya gitu. Saya teringat tentang bagaimana biasanya teman-teman ini kan kalau secara psikologis masih disebut remaja ya sebetulnya. Jadi jangan protes. Aku udah dewasa nih, udah kuliah. Tapi sekali lagi kalau kita bicara psikologi sebetulnya masih masuk kriteria remaja, belum remaja akhir. Nah, di situ banyak sekali saya temui dan mari kita lihat apakah kita juga berpikirnya itu kok temanku udah punya pacar ya, kok aku belum gitu. Atau aku tuh rasanya nggak cuma butuh sahabat atau teman, tapi butuh juga seseorang yang bisa menjadi tempatku mencurahkan secara penuh gitu. Hanya aku yang ada di pikirannya, misalnya begitu. Maka aku harusnya punya pacar gitu. Hal-hal seperti ini sering menjadi dasar untuk membangun relasi istimewa, relasi romantis, atau secara umum disebut sebagai pacaran gitu ya. Nah, apakah kalau sekarang kita sudah punya itu, apakah situasi-situasi ini juga terjadi pada diri kita? Mari kita berefleksi. Nah, seperti tadi Mbak Yai bilang gitu tentang tugas perkembangan remaja itu ada banyak dan saya nggak mau mengulas banyak, tetapi yang paling berkaitan adalah satu, bahwa ada dua di sini yang mau saya angkat tentang bagaimana ketika remaja seseorang akan berusaha membangun dan mencari identitasnya, menjalin relasi dan dalam arti berkomitmen saat usianya masuk ke fase dewasa. Nah, dua hal inilah yang biasanya mendorong seseorang berusia remaja, para mahasiswa misalnya, atau adik-adik kita di SMA untuk membangun relasi romantisme tadi, karena mereka berusaha mencari identitasnya, atau kita mencari atau belajar dengan lawan jenis, supaya bisa belajar bagaimana sih membangun relasi dengan lawan jenis untuk nantinya berkomitmen dalam kehidupan pernikahan misalnya. Jadi secara teori atau secara tugas perkembangan ini yang biasanya mendorong seseorang untuk ingin pacaran gitu ya. Kalau tadi itu faktor lingkungan, temanku udah punya pacar, temanku kalau pulang kuliah itu udah ada pacarnya nungguin di depan,
di kendaraan gitu kan kayaknya asik ya, sepertinya indah banget, ada yang menantikan gitu. Itu kondisi lingkungan atau sosial yang biasanya mendorong seseorang ingin pacaran gitu ya. Nah, lalu mari kita lihat apa sih sebetulnya tanda-tanda atau syarat gitu ya bahwa pacaran itu dikatakan sehat. Yang pertama saling mendukung. Jadi tadi kalau kita kembali ke dasar atau alasan kenapa terjadi hubungan relationship, terjadi hubungan romantisme itu kan pingin ada rasa didukung gitu. Maka harusnya kalau pacaran kita sehat ya saling mendukung gitu. Mendukung tuh terjemahannya banyak ya. Bahkan kayak tadi jemput itu juga mendukung. Lagi bete di telepon diangkat mendukung. Termasuk seharusnya aku lagi nggak enak moodnya nih, aku pengen sendiri, gitu pun didukung gitu loh. Atau aku kok merasa pengen kumpul ya sama teman-temanku. Misalnya pacar kita begitu, teman-temanku yang biasanya kita ngegame bareng dan itu geng cowok-cowok gitu, ya harusnya kita kasih ruang juga. Itu artinya saling mendukung. Hanya kapasitasnya, bentuknya nanti kita bisa lihat. Lalu ada rasa aman, nyaman gitu. Kalau seandainya kita tuh ingin dekat atau membangun hubungan dengan seseorang, tetapi kemudian sesudah mengalaminya kok rasanya aneh, kok rasanya kok aku tuh was-was, malah justru takut gitu ya. Maka kita perlu koreksi kenapa kita nggak nyaman di situ. Padahal harusnya kalau hubungan itu romantis itu kan ada rasa sayang, ada rasa cinta, bukankah harusnya rasanya nyaman ya? Gitu. Lalu berikutnya, nah saling menghargai entah pendapat, komitmen kesepakatan sama ya, atau keinginan untuk mengembangkan diri gitu. Kalau memang pasangan kita atau hubungan kita itu sehat, tentunya hal-hal ini akan didukung juga gitu. Jadi kalau misalnya setelah pacaran kamu nggak boleh lagi nih ikut les ini, kamu nggak boleh lagi ikut komunitas itu, nah ini kira-kira sehat nggak buat kita? Kecuali apa yang kita lakukan secara objektif itu merugikan. Misalnya ikut komunitasnya adalah komunitas arisan nggak jelas misalnya, atau komunitas seperti kemarin TikTok Cash misalnya. Oke, kalau itu jelas-jelas negatif, pasangan kita mengingatkan, maka artinya mungkin suportif ya. Tetapi ketika komunitas itu positif, terus pacar kita kok memperkarakan itu, walaupun kita sudah menunjukkan tujuannya, manfaatnya, maka boleh kita melihat kembali. Menanyakan tentu ke dia kenapa kok nggak boleh, ketika alasannya nggak realistis, nggak objektif apalagi, ya sebaiknya sih dievaluasi lagi ya, gitu. Atau kita berusaha menjelaskan. Lalu yang juga sangat penting, hubungan yang sehat itu harusnya dialog itu jalan. Dialog tuh nggak cuma ngomong, nggak cuma komunikasi. Iya saya dialog kok, saya bilang nanti jemput ya jam 7, dia datang. Kamu makan apa hari ini? Dia jawab. Itu bukan dialog sebetulnya. Komunikasi iya, tapi itu bukan dialog. Gitu. Lah, dialog itu yang seperti apa? Dialog itu adalah ketika kita mampu menyampaikan pesan, kemudian pesan itu diterima, dan kemudian ada respon. Jadi lancar, ada saling gitu, ada timbal balik. Maka itu dialog. Tapi kalau salah satu terus yang bicara, yang pihak lain cuman yes, no, atau cuman ibaratnya transaksional, maka sebetulnya itu komunikasi gitu, bukan dialog yang penting untuk sebuah relationship. Oke. Aduh, sebentar. Nah, lalu yang terakhir adalah relasi dengan kesepakatan, tidak ada unsur transaksional. Nah, ini penting ya, teman-teman, karena kemarin saya nggak tahu, teman-teman ada yang tahu nggak ada suatu kasus heboh gitu ya, bahwa seorang selebgram dia itu akhirnya nggak bisa jalan karena kecelakaan gitu kan, dan pacarnya meninggalkan. Pada tahu nggak kasus itu? Mbak Yai tahu nggak? Masih nggak tahu Mbak Yai. Tahu ya. Nah, kemudian beberapa hari dia mengeluarkan stories kan di Instagramnya, dia bilang bahwa dulu selalu alasannya itu tolonglah sekali ini, oke dikasih, dan itu bukan harga yang murah, sampai akhirnya kemarin
memaksa menyewa mobil sport gitu kan sampai akhirnya kecelakaan. Sebetulnya secara objektif kita bisa lihat itu kan transaksional banget ya. Aku akan menyayangimu kalau kamu memberiku ini gitu. Nah, itu sebetulnya tanda yang sangat konkret bahwa ada sesuatu yang salah nih sama hubungan ini. Nggak bolehkah kita kasih hadiah sama orang yang kita sayang? Nggak ada yang larang. Tetapi bahwa itu bukan dasarnya atau itu bukan syarat untuk bahwa aku mau kamu telepon atau aku mau deh kamu ajak nemenin nengok nenekmu tapi aku dibeliin dulu dong iPhone gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ya, nanti aku dibeliin dulu dong baju gitu. Mungkin kita tuh sering mendengar ini, tetapi ketika menghadapi bisa saja sulit ya. Jadi saya sempat waktu itu zaman saya awal-awal praktik gitu, saya menemui seorang remaja di sebuah panti. Waktu itu saya tanya gitu, udah punya pacar? Udah. Oke, kalau pacaran ngapain aja deh cerita gitu. Lalu karena saya sudah dekat, saya bilang, kalau misalnya pacarmu ngajak berhubungan badan mau nggak? Enggak lah gitu, nggak bisa kayak gitu, bla bla bla. 2 bulan sesudahnya saya mendengar dari pengasuh bahwa dia hamil gitu. Apa yang salah gitu? Bukan, oke, perbuatan dia mungkin kelewatan dan seterusnya itu dikesampingkan, tetapi saya ingin fokus pada bahwa gini, kadangkala kita secara logika itu tahu itu enggak baik gitu ya, atau kita menolak, tetapi ketika kita belum yakin pada diri kita sendiri gitu, ketika ada emosi-emosi yang terlibat, kita tuh nggak bisa melakukan apa yang sebetulnya udah jadi konsep kita. Itu catatan saya. Jadi kita tahu, oh, nggak boleh, kalau pacaran nggak boleh berhubungan, kalau pacaran nggak boleh transaksional. Teorinya kita semua tahu, tetapi seringkali ketika menghadapi situasinya, kita nggak mampu gitu. Nah, nanti kita akan bahas kenapa hal itu terjadi ya. Oke, nah ini yang kemudian akan berpengaruh pada kualitas sebuah hubungan teman-teman. Yang pertama adalah mengapa sih aku kok menjalani hubungan romantisme ini? Sebetulnya aku cari apa? Oh, aku memang butuh. Aku pengen belajar berkomitmen atau apa? Gitu ya. Kita perlu mengenali itu. Kadangkala ketika ditanya kenapa kamu pacaran, karena dia ganteng, dia baik, dia perhatian sama mama gitu ya. Tetapi kita kurang melihat ke diri kita bahwa lah kamu kenapa? Memangnya kalau dia ganteng kok harus pacaran tuh kenapa gitu. Nah, itu perlu kita pelan-pelan cari tahu ya teman-teman, supaya tadi punya pegangan. Oke, yang kedua adalah banyak sekali remaja terutama, bahkan yang dewasa-dewasa awal gitu, lebih karena pengaruh sosial seperti tadi. Teman-temanku dalam aku punya geng perempuan semua 4 orang gitu ya, semua tuh udah punya pacar, cuman aku tok yang belum. Maka ketika ada seseorang ngajak berkomitmen pacaran tadi, iya aja gitu. Biasanya itu nggak kuat yang lebih pada pengaruh sosial ini. Jadi kayak tren satu pacaran semua pacaran gitu ya. Atau bahwa itu harusnya gaya hidup. Kalau anak udah SMA kelas 2 tuh harusnya pacaran. Mahasiswa kalau udah tingkat 2 gitu, aneh kalau nggak pacaran sama kakak kelasnya misalnya. Itu persepsi-persepsi gitu mudah membuat kita masuk pada hubungan yang kurang sehat. Nah, yang lebih perlu kita waspadai ketika kita melakukan atau kita membangun relasi atau pacaran ini karena kompensasi. Misalnya apa? Yang sering saya temui adalah di rumah aku nggak ada yang merhatiin hanya si A gitu. Jadi udah deh aku pacaran aja sama si A gitu ya. Artinya kita nggak tahu alasannya, aku suka sama si A atau nggak tahu sih. Yang penting kayaknya dia baik, bisa jadi pacar, ya udah aku pacaran aja sama dia. Hal-hal seperti ini juga kurang sehat gitu. Jadi kalau ditanya yang sehat mana, tentu yang pacaran yang dimulai dari ada tujuan tertentu gitu. Ya tujuannya kompensasi, ya itu bukan tujuan ya teman-teman. Jadi kita tahu kenapa, oh aku pengen belajar sama dia. Oh karena dia suka sama aku. Tapi sebenarnya aku belum suka. Oke, paling nggak kita tahu tujuan kita menjalin relasi itu apa. Nah, itu kan tadi saya menggambarkan sebuah relasi yang dia sehat gitu ya. Lalu bagaimana
situasi yang membuat relasi itu menjadi nggak sehat, pacaran itu menjadi nggak sehat. Tuh. Kalau ditanya syaratnya atau kriterianya, mungkin kalau ngelis tuh banyak banget ya, tetapi saya ingin membagi konsepnya. Bahwa sekali lagi, ketika kita bicara hubungan, itu kan bukan hanya tentang logika, tetapi rasa, gitu ya. Makanya tadi, aku tahu nggak boleh berhubungan badan sebelum menikah. Tetapi, ya gimana ya, gitu. Artinya, ketika kita belum terbiasa sampai sekarang mengolah emosi, biasanya dikenali dengan aduh tapi gimana ya, aduh tapi, itu sebetulnya tanda-tanda emosional yang mulai menguasai logika. Gitu deh teman-teman sederhananya ya. Jadi di sini saya ketika situasi toksik kita sebenarnya kita untuk tidak menolak, maka itu tanda bahwa sebetulnya ya teman-teman nggak hanya tentang pacaran gitu. Jadi akan membawa situasi buruk. Ketika aku melakukan, aku akan masuk pada situasi buruk karena nggak tenang, karena nggak nyaman. Tetapi ketika tidak melakukan, aku juga nggak nyaman, aku takut, aku khawatir, gitu. Maka itu sebetulnya kita sedang berada pada pintu sebuah hubungan yang toksik. Kita terus waktu dilarang aja, misalnya ada teman kasih feedback begini, kita merasa iya tapi mau menjauhi dia juga nggak mampu gitu ya, merasa butuh tapi kok aku tahu aku sakit gitu, jadi ada rasa krisis di dalam diri kita. Kemudian mulai hubungannya komunikasinya buruk, nggak bisa dialog, cuman bisa tolong dong transferin aku, kamu di rumah aja, aku mau main sama teman-teman. Jadi ada situasi memerintah, ketika kita membutuhkan bahkan dukungan saja itu tidak bisa hadir. Nah, hal seperti itu sudah bisa juga kita mulai waspada ya, walaupun memang harus kita pastikan ada situasi apa sih sama dia. Oh, mungkin dia sedang sibuk sekali dengan mau ujian, maka komunikasinya buruk. Oke, maka kita bisa coret nih, oh masih aman nih hubunganku. Tetapi kok ini kayak gini terus, pola komunikasiku, dialog apalagi nggak bisa jalan, maka kita bisa mulai mencermati. Nah, lalu adanya kebiasaan berbohong. Ini jelas ya teman-teman. Lalu tidak sabar terhadap pasangan, bahkan yang ada menyalahkan apapun gitu. Misalnya terlambat datang ke suatu tempat gitu ya, padahal dia yang terlambat, yang disalahin kita gitu. Lalu situasi hubungan nggak nyaman, selalu menyalahkan pihak lain. Nah itu juga mulai merupakan situasi yang toksik. Sikap-sikap manipulatif seperti yang kasus itu ya, ayolah masa sih katanya kamu sayang sama aku gitu kan, harusnya sih nggak apa-apalah cuma 50 juta ini misalnya di kasus itu ya. Atau kalau yang banyak remaja katanya sayang, masa nggak mau sih meluk-meluk, nyium-nyium pacarnya gitu kan. Jadi ada situasi yang membuat kita merasa bersalah apabila tidak melakukan. Itu bentuk-bentuk manipulatif dan dia biasanya diikuti dengan playing victim. Playing victim itu apa? Yang menempatkan dirinya pada situasi korban. Misalnya saya punya pacar gitu ya, pacar saya yang toksik. Salah satunya bisa ditandai dengan dia playing victim ini gitu. Aku tuh sudah susah banget, papa mamaku nggak perhatian, masa kamu yang nggak perhatian sih gitu. Manipulasi, playing victim bagian dari manipulasi sebetulnya, tapi biasanya lebih jelas. Nah bentuknya apa? Saya ingin menunjukkan beberapa istilahnya. Ada yang tahu gaslighting? Ada yang tahu nggak? Itu misalnya memanipulasi dengan membalikkan ucapannya. Tujuannya untuk membuat pasangannya si yang di gaslightingin gitu ya, kalau diistilahkan itu kemudian merasa bersalah gitu.
Misalnya ada situasi begini nih, ada si A sama si B pacaran ya kan, kemudian si A perempuan, ini deh Ani dan Joni gitu ya. Ani itu si Joni itu sering banget minta minta dipenuhi kebutuhannya sama si Ani gitu kan. Lalu mereka punya sahabat. Sahabat itu sedang kondisinya sangat kesulitan. Lalu Ani berniat untuk membantu secara keuangan. Bapaknya baru saja meninggal dan dia masih punya beberapa adik. Dan akhirnya si sahabat ini dia kerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Ani bilang, aku pengen bantu, tapi dia nggak mau dibantu, dia pengen mandiri. Joni berkata, hebat ya sahabat itu ya, nggak kayak aku dikit-dikit minta kamu. Waspada teman-teman, itu bisa saja dalam rangka membuat kita justru terperangkap pada gaslighting ini. Gitu. Paham nggak di sini? Jadi seperti dia ingin mengamankan dirinya, tetapi dengan cara yang halus, yakni menunjukkan bahwa dia tuh nggak salah, gitu. Memang dia tuh buruk, gitu loh. Ya, jadi tandanya apa? Ketika kita dia mengungkapkan sesuatu dan itu menunjukkan bahwa dia itu salah, tetapi kemudian kita tuh rasa menyesal gitu, kayak tadi ya, itu gaslighting, salah satu tandanya. Dan itu membuat kita akan sulit lepas dari pasangan. Apa yang dilakukan pasangan pelaku gaslighting gitu ya dengan pola ini. Satu, menjadikan kebanggaan atau hal penting pada diri kita itu sebagai senjatanya dia. Oh, Joni ini tahu kalau si Ani itu memang dia seseorang yang selalu ingin membantu temannya. Maka inilah yang dipakai oleh si Joni untuk mengamankan dirinya. Jadi seakan-akan kalau si Ani tidak membantu Joni, maka yang salah itu si Ani, gitu loh. Itu gaslighting. Ya, nanti kok kurang jelas boleh kita bahas lagi. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, yang kedua adalah ghosting. Nah, ini juga nih penyebabnya apa? Satu, tiba-tiba menghilang. Ghosting itu pasangan atau teman atau partner kita tuh tiba-tiba menghilang, nggak merespon gitu ya. Penyebabnya apa? Satu, ini adalah cara yang paling mudah daripada menjelaskan situasi atau berdiskusi, berargumen, berkomitmen gitu. Jadi lebih baik males deh, nggak usah dijawab aja. Dimatiin program datanya gitu ya misalnya. Jadi faktornya adalah ya biar nyaman aja nih buat si pelaku ghosting ini. Lalu yang kedua, dia sebetulnya nggak tertarik lagi atau nggak mau lagi menjalani hubungan, tapi dia tidak mau dianggap dia yang jelek atau buruk, maka dia melakukan ghosting ini. Jadi bukan salahku, yang salah apa? Media komunikasinya. Aku nggak bisa lagi komunikasi gitu. Padahal ya karena dia tidak merespon atau dia memang sengaja membuat tidak bisa dihubungi. Yang ketiga adalah untuk safety. Artinya kembali lagi, situasi ghosting ini dilakukan oleh orang yang tidak ingin dianggap dia yang salah. Rata-rata begitu ya. Jadi dia ingin nyamannya dia, membuat dia yang tetap oke gitu ya, attraction-nya itu, atau untuk dia aman aja. Aku nggak akan disalahin gitu. Yang disalahin siapa ya? Sekali lagi si alat komunikasinya itu. Nah, seperti apa nih ghosting yang terjadi gitu ya? Jadi situasi ini, ghosting ini adalah ketika si pasangan itu dia tiba-tiba menghilang, tidak merespon, kemudian membuat pihak kita gitu ya, terus ingin mengakhiri hubungan, gitu. Jadi karena hilang gitu nggak bisa berinteraksi, maka ya udah deh hubungannya diakhiri aja. Nah, ghosting ini bisa terjadi di semua
usia, kok usia sih, fase ya, fase hubungan, bahkan pertemanan juga bisa, tetapi lebih banyak pada kondisi awal-awal dan ketika daring atau online. Nah, kan banyak ya aplikasi pertemanan untuk romantis, ada Tinder dan lain sebagainya. Oh, kalau udah nggak asik, udahlah didemin aja gitu. Tapi pada pertemanan nyata pun ghosting juga, atau hubungan nyata ghosting juga saya amati seringkali terjadi. Nah, lalu bagaimana nih ketika kita masuk pada situasi toksik? Kita udah tahu. Nah, seringkali kita tahu tapi sulit, ya kan teman-teman? Lalu kita harus gimana? Yang pertama, yang biasanya lebih mudah ya, itu atur pikiran atau belief-nya kita dulu. Coba dicek kesalahan-kesalahan berpikir apa yang muncul, overthinking kah, self-blaming kah, menyalahkan diri sendiri, atau situasi-situasi yang menempatkan kita seakan-akan menjadi sumber penyebab. Tapi itu ternyata disebabkan oleh perilaku tadi. Nah, kadangkala ketika kita mengalami itu, mata kita itu bukan buta, tapi kayak pakai kacamata kuda. Maka kalau boleh saya bersaran, ketika kita memiliki hubungan romantis, kita perlu tetap memiliki support system yang lain. Ya, jadi kalau kemudian punya pasangan dan dia bilang kamu nggak boleh lagi kumpul sama teman-temanmu, saran saya sebaiknya negosiasikan bahwa aku tetap butuh daya dukung gitu. Kenapa? Ya karena aku masih muda, masih berproses, sehingga aku tetap perlu punya lingkungan diskusi atau lingkungan pertemanan. Tetapi kalau tidak bisa dikomunikasikan, sebetulnya itu mulai tanda tuh bahwa nanti hubungannya nggak akan bisa sehat gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah mengelola emosi. Bisa saja ini yang harus pertama kali kita lakukan, karena seperti tadi saya bilang, logika kita tahu itu nggak benar gitu ya, tetapi kita nggak mampu menolaknya. Karena apa? Sebetulnya itu emosinya. Nah, kita cari ini jawaban di diri kita, kenapa? Emosi apa nih? Oh, mungkin takut ditinggalkan. Oh, karena tadi kalau mau dilihat-lihat, sebetulnya aku pacaran sama dia karena aku selama ini nggak dihargai sama bapakku misalnya, gitu kan? Jadi ada situasi takut kalau nanti ditinggalkan, aku nggak punya lagi orang yang bisa percaya sama aku, gitu. Itu kan faktor-faktor emosional di situ. Nah, kalau kita sudah mengenali emosi kita, ya diolah. Sekali lagi, seringkali ketika kita sedang menghadapi situasi, kita nggak bisa objektif ya, maka mungkin bisa melibatkan orang-orang lain yang tahu tentang diri kita, support system kita tadi. Gitu. Oke, lalu bagaimana ketika kita mengalami situasi toksik? Oke, satu, kenali situasi toksikmu itu apa. Polanya seperti apa? Apakah gaslighting, apakah ghosting, atau apakah pola victim playing victim, atau pola manipulatif, apa gitu ya. Kemudian cari tahu mengapa kita bisa masuk ke sana. Tadi kita pacaran tuh apa sih yang mendorong? Oh, aku pengen belajar. Oh, karena teman-temanku segeng itu semuanya pacaran, sehingga kalau main itu aku yang jadi obat nyamuk aja. Bete kalau kayak gitu. Atau memang ada juga tuh remaja yang pokoknya aku umur 21 harus nikah, sehingga sekarang aku harus pacaran misalnya. Jadi kita harus tahu dulu, kita agak mundur cari tahu kenapa kita mau pacaran gitu. Lalu mulai langkah awal untuk toksik. Bisa saja ini sangat sulit ya teman-teman, tapi bukan berarti nggak mungkin. Jadi tadi yang pertama jelas adalah hentikan pikiran self-blaming. Susah itu Kak, gitu kan. Iya pasti. Makanya pada poin pertama, meyakinkan diri dan melangkah pertama kali, seringkali kita butuh seseorang yang menjadi pendamping kita untuk first step gitu. Ya, ketika sudah menyadari kayaknya aku mulai masuk situasi toksik, pegang temanmu gitu ya, yang kamu yakin dan percaya sama dia. Untuk membantumu langkah pertama, membangun keyakinan, lalu apa nih yang mau kulakukan pertama kali. Nah, sesudah langkah pertama, kemudian kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi, kalau kita hanya bilang, oke, hentikan, nggak boleh, itu kan sepertinya kita justru cuman diam di tempat gitu, maju enggak, mundur enggak. Sementara mungkin pasangan kita mulai membombardir gitu ya.
Nah, untuk bisa kita keluar dari toksik dan punya kekuatan, kita bisa pakai jembatan. Jembatannya apa? Coba kita mulai mencari aktivitas positif yang lain atau aktivitas yang bermanfaat untuk memberi kekuatan ke kita. Bisa sangat sederhana, teman-teman. Apa sih yang membuat kamu percaya diri? Gitu. Oh, aku percaya diri kalau aku menghasilkan sketch lukisan dengan aplikasi tertentu. Ya udah, itu sederhana. Tetapi ketika kita sudah merasa, oh diri kita bermakna, biasanya akan bisa lebih kuat keluar atau langkah-langkahnya untuk berangkat dari situasi toksik itu. Lalu bangun support sistemmu. Jadi begitu menyadari, pertama cari teman yang kamu yakin dia akan mendengarkanmu, tidak judging gitu ya. Bahkan dosen juga nggak apa-apa kalau percaya. Itu untuk pegangan kita, karena langkah pertama biasanya nggak gampang. Baru sesudah itu kamu menguatkan diri, punya support system, mulai tadi melihat lagi apa sih yang membuatku kok terjebak di sini, aku masih punya kekuatan apa, lalu aku bisa mulai dari mana, itu bisa kita pikirkan. Maka membangun relasi pacaran yang sehat, jelas mulai pertama adalah ketika berkomitmen. Istilah anak mudanya tuh nembak, zaman sekarang masih nembak ini bukan ya. Jadi ketika yuk pacaran yuk atau apapun namanya, ya diperjelas, gak cuma karena I love you gitu ya, tapi kenapa sih gitu, terus kita mau apa gitu. Ya nggak perlu juga bikin visi misi atau ADART ya kayak di organisasi, tetapi setidaknya sudah ada komitmen, apapun lah komitmen itu, dan akan baik kalau semakin konkret gitu ya. Lalu, nah, mencoba membiasakan dialog lancar gitu. Nah, ini juga bisa masuk di poin komitmen ya. Misalnya, aku tuh kalau lagi bete, maka aku berharap kamu bertanya padaku. Gitu. Jadi, bukannya malah kamu diemin. Nah, ini nih, hal-hal seperti ini, atau bahasa saya suka saya bilang gini, pasangan kita itu kan bukan dukun ya. Jadi, tanpa kita berdialog, dia nggak akan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita mau. Jadi, komitmen itu bisa dimulai dari sana. Lalu dari awal dipastikan bahwa ketika kita bersama pacaran itu seharusnya kita semakin baik, semakin mendukung, bukan semakin membatasi. Gitu kan? Kalau habis itu berarti temenmu harus cuman 3 yang cewek. Kamu nggak boleh punya kegiatan. Nah ini kan mari kita pertanyakan gitu. Kenapa gitu kan? Lalu terbuka untuk belajar, bukan berarti belajar untuk kuliah ya teman-teman, tapi berproses gitu. Oh ternyata kok dalam perjalanannya dia itu masih tetap inginnya lebih banyak main sama teman-temannya. Padahal harapanku sih aku bisa banyak diskusi sama dia karena aku di rumah sendiri, karena aku anak tunggal gitu kan. Nah makanya bisa saja dia nggak punya pengalaman untuk mendukung, maka sampaikan sehingga pasangan atau pacar kita itu belajar untuk yang kamu butuhkan mendukung tuh begitu toh. Aku pikir cuma jemput aja, gitu kan? Itu mulainya dari mana? Ya tadi berdialog, kemudian berkomitmen dan seterusnya. Lalu membangun pola bahwa konflik itu dibicarakan, gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita siapkan dari awal. Sebelum berlanjut, sebetulnya saya ingin menyampaikan satu hal lagi, bahwa kemarin ketika berdiskusi sama Mbak Yayi gitu ya, saya mungkin ingin mengulang di bagian ini gitu. Seringkali yang saya temui beberapa kasus-kasus yang kemudian bisa dibilang masuk ranah forensik gitu ya, itu banyak yang bersumber dari hal-hal ini. Jadi yang terutama pengaruh peer, tren, dan gaya hidup. Maksudnya gimana gitu. Jadi model-model bahwa tadi polanya kalau kamu nggak melakukan maka kamu tuh nggak keren gitu kan. Itu sepertinya klise, tetapi itu masih banyak saya temui ketika saya mendampingi korban-korban teman-teman gitu. Lalu kalau di anak SMP bahkan, teman-teman tahu yang namanya PAPS nggak?
tahu ya mestinya ya. Itu yang sering tren gitu ya. Foto atau video gitu. Mana papsmu hari ini, dan paps itu bukan hanya tentang kamu di mana, tapi lebih pada bagian-bagian tubuh tertentu dikirim lewat handphone gitu kan. Lalu nanti selanjutnya kalau nggak mau ngirim yang lain sesuai permintaan, diancam akan disebarluaskan gitu. Lalu bingunglah ketika sudah kemudian pertama dikasih foto gitu, dia mau menghentikan tapi dia berpikir waduh di sana sudah ada fotoku gitu. Nah, teman-teman, memang yang harus kita waspadai bersama jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Sudah dihapus di handphone kita, di handphone dia pun bisa masih dicari oleh ahlinya tentu. Mungkin teman-teman di sini yang misalnya kuliah di IT akan tahu. Nah, makanya kalaupun kita merasa bersalah atau merasa takut, maka saya sarankan responnya adalah sesuatu yang lebih sehat atau objektif gitu. Ketika saya sudah terlanjur ngirimin satu foto, karena rasa takut saya memberikan foto kedua, itu sebetulnya bukan solusi, tetapi semakin membuat kita berisiko. Tapi saya diancam. Nah, maka kita perlu berpikir bahwa oke, ancaman itu sebaiknya justru kita simpan, screenshot, kita masukkan email dan lain sebagainya untuk menjaga kita. Karena itu bisa justru untuk menunjukkan bahwa kita bukan voluntary mengirimkan foto, tetapi dipaksa. Nah, artinya bukannya kita terus nggak trust ya sama pacar kita gitu, tetapi bahwa tadi kalau boleh dibilang pada bagian ini, oke, saya udah mau melangkah, selain saya berpindah atau berubah dari yang situasi ini dan aku mau menghentikan, perlu juga kita berpikir pada apa yang sudah terlanjur terjadi dalam hubungan ini dan aku harus mengamankan apa. Tapi saya nggak tahu, seringkali nggak kepikiran sampai di sana. Itulah gunanya kita tetap berdiskusi dengan orang yang lebih dewasa, karena bisa jadi karena kita penuh emosional, ketakutan, sehingga kita nggak berpikir lebih luas. Gitu. Mungkin itu dulu Mbak Yayi dan teman-teman. Apakah mau dilanjutkan diskusi atau mau langsung di kelompok? Oke, saya kembalikan ke Mbak Yayi. Baik, terima kasih sekali Mbak Pepi, menarik sekali gitu ya. Jadi dari pengalaman forensik tadi, praktiknya sebagai psikolog forensik, dan ternyata memang terjadi ya. Jadi nggak cuma artis-artis aja yang punya masalah dengan foto atau video begitu, tetapi SMP udah banyak sekarang. SMP pun sudah banyak, jadi memang perlu kewaspadaan. Tetapi tentu yang penting kita catat bersama adalah bagaimana sih menciptakan relasi yang sehat, yang ada komitmen di dalamnya, kemudian dialog itu ternyata beda dengan sekedar komunikasi, mungkin rajin menyapa, sudah makan belum, baru apa gitu, tapi kalau nggak ada dialog sebenarnya itu kalau nggak ada tukar pikiran yang mendalam, itu juga bukan dialog sebenarnya. Kemudian bagaimana saling mendukung, saling belajar juga termasuk dalam mengelola konflik. Baik teman-teman, tentu banyak yang masih penasaran nih, ada yang pengen bertanya lebih lanjut, boleh langsung menulis di kolom chat atau boleh juga langsung raise hand supaya nanti bisa langsung bertanya, boleh open mic. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, pengen sharing juga boleh, menyampaikan apapun boleh. Ada yang ingin buka mic langsung atau mungkin mau lewat chat juga boleh. Sambil menunggu mungkin begini ya, saya sedikit cerita aja teman-teman. Memang KDP atau kekerasan dalam pacaran itu masih dalam konteks hukum itu agak-agak susah dibuktikan ya, apalagi kalau di atas 18 tahun. Itu artinya begini, kalau di bawah 18 tahun kan masih anak-anak. Itu walaupun tidak ada bukti saksi, tetapi sangat diupayakan karena ada perlindungan anak. Tetapi ketika sudah di atas 18 tahun, maka memang harus dibuktikan gitu. Saksi kadang-kadang susah. Maka dari itu kita yang harus
eh, apa ya, membantu gitu loh, membantu untuk menunjukkan mungkin nanti aparat yang akan oke, ini berarti tindakannya ini A B C D. Kita yang memang perlu terbuka gitu. Kalau kemarin ya kemudian yang saya sering dengar kan mikirnya ini, nanti dianggapnya itu tuh kan suka sama suka gitu ya. Karena dia pacarku. Apakah selalu kekerasan seksual mahasiswa misalnya di atas 18 tahun itu tidak bisa diproses polisi? Ya bisa gitu. Maka kadang-kala kalau memang kita mau memastikan itu teman-teman datang ke kantor polisi, nanti ada unit, mungkin berpikirnya nanti sama bapak-bapak polisi gitu kan, terus nanti kayaknya tuh akan digetak-getak, di apa tuh, dikeras-kerasin gitu. Enggak, biasanya nama unitnya tuh PPA gitu ya, Perlindungan Perempuan Anak, itu polwan dan polisi laki-laki. Jadi kalau kasusnya kekerasan seksual biasanya ditangani perempuan dulu, ditanya kejadiannya seperti apa. Kita bisa konsul dulu gitu. Andai pun gini, polisinya bilang, aduh ini lemah nih gitu. Maka saya harus, kita bisa konsul untuk saya harus melindungi diri saya gimana. Misalnya yang ditakutkan disebarkan gitu videonya atau apa gitu. Jadi supaya kita tidak jadi justru tetap berada dalam hubungan yang nggak sehat itu gitu, semakin rugi gitu. Jadi apa ya, KDP ini memang tricky, tetapi tidak berarti itu tidak bisa ditangani. Jadi kalaupun ternyata sekarang teman-teman apa ya punya, harapan saya bukan pengalaman, tapi misal orang di sekitar seperti itu, ya mari lakukan sesuatu, jangan diam, itu sih. Bahwa pun kalau kasus itu kemudian betul-betul dinaikkan, itu perlindungannya ada kok teman-teman gitu. Jadi nanti kalau mau lebih lanjut, mau DM saya boleh gitu, mau tanya-tanya ya, itu silahkan sekali. Karena kadang saya prihatin gitu, karena merasa atau ini dipakai juga oleh si pasangan ya. Kan kamu pacarku, nggak bisa ini dikasusin karena kita konsen suka sama suka. Jangan salah, konsen pun bisa dicari apakah itu konsen atau itu dipaksa konsen. Tahu nggak teman-teman gitu loh. Nah kalau kita nggak tahu, sukanya langsung oh iya ya kan ada pacaran, semua orang tahu kita pacaran. Jadinya semakin kita masuk pada lingkungan yang toksik itu gitu. Baik, Mbak Pepi sudah ada beberapa pertanyaan nih, saya boleh bacakan ya, biar bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama, kalau alasan berpacaran itu bukan karena perasaan saling suka, tapi karena ingin mendapatkan pengalaman berpacaran, apakah itu termasuk hubungan yang tidak sehat? Oke, ini berarti tadi seperti yang saya sampaikan, tujuan pacarannya adalah mencari pengalaman berpacaran, gitu kan. Sebetulnya selama itu pasangannya tahu tentang kebutuhan atau tujuan kita, dan pasangan oke-oke aja ya sehat-sehat aja sih. Menjadi tidak sehat ketika namanya pacaran kan 2 orang ya, yang berproses tuh 2 orang gitu. Tetapi di antara 2 orang ini nggak ada komitmen, nggak ada proses gitu. Maka nanti lama-lama nggak sehat. Apalagi misalnya yang satu itu tadi aku mau ngerasain pacaran tuh gimana, yang satu harapannya dia ini bisa memenuhi kebutuhanku karena aku selama ini nggak dianggap sama papaku gitu. Apa yang terjadi coba teman-teman di hubungan itu gitu. Maka bisa aja si yang pingin punya pengalaman berpacaran menganggap pacaran ini sesuatu yang nggak nyenengin belas gitu. Karena apa? Ternyata dia hanya memuaskan keinginan si pasangannya. Dan pasangannya bisa aja, lah kok kayak gini toh gitu. Karena dia punya pengharapan yang lain. Jadi poinnya adalah tahu kenapa aku mau berkomitmen pacaran sama pasanganku tahu, aku tahu, dan kita sama-sama oke dengan tujuan itu ya. Oke, terima kasih Mbak Pepi. Ada lagi, Kak, saya mau tanya, kalau misal saya sudah mengabari pasangan bahwa sedang sibuk nih, misalnya baru ada keperluan gereja gitu ya, tapi pasangannya masih terus menanyakan kabar, padahal urus saya belum selesai, sampai telepon atau video call, harus gimana gitu Mbak Pepi? Kalau bahasa Jawa tuh griseni gitu ya mungkin. Teman-teman ini kayaknya dari mana-mana kan, griseni udah jelas tak jawab ke gereja gitu. Jawaban sederhananya adalah nanti menjelaskan.
itu kan jawaban sederhananya. Udah selesai menjelaskan tadi tuh aku tuh ada kegiatan gereja makanya nggak bisa angkat. Tetapi sebetulnya sampai ada perilaku yang sangat apa ya spesifik kayak gitu, itu kan ada alasannya. Akan baik kalau kita juga sesudah menjelaskan bertanya ke dia, kenapa sampai sebegitunya. Di situ pertama kita tahu apa yang sebetulnya mendorong dia, gitu kan. Yang kedua juga memberi manfaat ke hubungan. Kenapa? Karena kita jadi menunjukkan bahwa kita mau mendengarkan dia. Jadi kadang-kadang pacaran itu menjadi nggak sehat karena satu merasa yang harus memenuhi sementara yang lain itu yang seperti apa ya korban gitu. Makanya tadi saya sebut transaksional. Nah, misalnya pada kasus yang diceritakan Mbak Rahelia ini kan, aku menjelaskan, maka aku berharap kamu memahamiku, dan aku menanyakan padamu, kenapa kamu sampai nelfon terus, sampai visi terus gitu. Maka aku menunjukkan juga, aku juga mau dengar kondisimu gitu. Itu kan akan enak ya, saling take and give gitu. Nah, tetapi kalau memang hal ini berulang-ulang terjadi, bagaimana kalau ini kemudian diobrolkan gitu. Misalnya, kita nih aktif di organisasi gitu. Pola-pola seperti itu terjadi lagi. Dibicarakan gitu. Kan kamu tahu aku punya organisasi banyak. Beberapa kamu nggak ikut gitu kan. Tapi beberapa kali ini kamu tuh kok aku jelaskan aku pertemuan, kamu tetap nelpon terus dan aku memang nggak bisa ngangkat. Jadi kita maunya seperti apa nih ketika aku berorganisasi gitu. Itu contoh kita membangun komitmen, bukan hanya oke, pacaran kita tanggal 27 Mei ya, bukan itu komitmen itu, tetapi hal-hal seperti ini. Aku pengen tetap bisa misalnya ikut kor gereja. Artinya seminggu tuh aku harus latihan 2 kali. Dan karena beberapa kerja bisanya Sabtu sama Rebo. Nah, kan gimana kalau kita malam mingguannya kamu nemenin aku kur misalnya. Hal-hal seperti itu loh yang seringkali tidak dibicarakan, lalu lama-lama menjadi masalah gitu ya. Tahu tapi dipermasalahkan, itu kan lucu ya sebetulnya ya. Jadi komitmen itu sebetulnya dari hal-hal yang memang ada gap, ada apa ya, ada perbedaan gitu. Baik, terima kasih Mbak Pepi. Nah, Mbak Pepi kadang-kadang saya tuh juga ada klien atau mahasiswa gitu yang cerita, tadi Mbak Pepi juga bilang teorinya dibicarakan gitu dalam tanda kutip gampang gitu. Tapi kadang-kadang ada juga teman-teman muda ini yang merasa takut berdialog gitu, takut nanti kalau jatuhnya jadi berantem gimana, atau kalau kemudian saya jadi diputusin dia nggak mau lagi sama saya gimana. Nah kalau kayak gitu gimana ya Mbak Pepi? Oke, yang pertama sih rumus awalnya adalah jangan membicarakan saat masalah itu sedang terjadi gitu. Kalau masalah konflik itu sedang terjadi, maka fokuskan pada oke, solusi terbaik saat itu apa gitu. Kenapa ya? Karena pasti masing-masing pihak kan merasa ada emosi yang sedang meletup-letup, berusaha saling membela gitu. Kapan terus membicarakannya? Ya saat memang dua-duanya lagi santai, moodnya baik gitu, mencoba membicarakan. Nah lalu ada yang kedua adalah ketika berdialog itu mungkin kita sering nggak sadar tuh ngomongnya gini, dari kemarin loh kita tuh selalu ribut tentang kalau aku datang di acara organisasi. Kamu begini, kamu begini. Jadi kita seringkali bersikap kayak ofensif gitu. Jadi lebih banyak bicara I message ya. Kalau aku tuh sebetulnya pengennya begini. Aku melihat begini. Aku merasa begini. Jadi kita semacam mencerminkan gitu. Jadi tidak sok tahu terhadap dirinya. Nah, menurutmu gimana? Jadi satu situasinya memang kita lagi adem, enak gitu ya. Lalu kedua bukan dimulai dengan sesuatu yang menyerang. Mungkin begitu Mbak Yayi ya. Oke, baik. Nah, ini ada satu lagi Mbak Pepi. Dia bertanya kalau misalnya nih ada anak katakanlah A gitu ya, sukanya bohong, tapi sebenarnya pengen berubah dan pengen hubungannya menjadi lebih baik, lebih serius. Lalu apakah kalau pasangannya tidak mau menerima lagi, apakah hubungannya akan jadi toksik? Dan
apakah kedepannya akan jadi baik atau gimana? Oke, Gitu. kalau ini pendapat saya pribadi bahwa kalau misalnya em, A dan B pacaran gitu, kemudian pada pertengahan perjalanannya si B udah nggak kuat lagi sama si A gitu karena tadi suka berbohong lah apa gitu, lalu memutuskan untuk enggak lagi. Pada prinsipnya kan hak ya, hak dari B gitu untuk mengakhiri. Termasuk hak juga dari B untuk tetap melanjutkan. Toksik terjadi ketika tahu ada situasi itu tetapi tidak melakukan pembenahan sama sekali, itu pasti toksik. Tetapi ketika aku tetap mau dengan catatan kita memperbaiki gitu. Nah, hati-hati ini bisa transaksional. Artinya si A nanti akan merasa kayak, disuruh berubah, si B di atas ongkang-ongkang kayak raja. Nggak sehat juga. Tetapi saling menunjukkan upayanya. Aku akan berusaha deh untuk sebisa mungkin menyampaikan secara jujur. Tanya, indikatornya apa atau tandanya apa, atau kalau aku nggak jujur maka aku akan berusaha menyampaikan. Si B menunjukkan juga upayanya. Oke, aku berarti artinya aku mau belajar juga mempercayai kamu. Jadi nggak ada situasi yang aku nih menang nih si B gitu kan, kamu yang mau berusaha, nanti si A ini lama-lama capek juga. Jadi kalaupun si B udah mau, maka supaya nggak toksik, dua-duanya harus berubah. Tapi kalau si B nggak bisa lagi, ya itu akan lebih baik untuk tidak lagi gitu loh. Daripada dipaksain, maka nanti akan ada hubungan playing victim dan yang satu menekan terus. Oke, Gitu. baik. Jadi memang nggak ada pemaksaan, itu juga jadi Iya, highlight ya. iya. Pokoknya kalau udah pakai maksa-maksa itu, apapun lah bentuknya, itu biasanya akan menjadi awal gitu loh, awal kondisi yang toksik. Oke, ada lagi. Saya belum bertanya, Kak, kalau di awal sudah berkomitmen untuk mengejar mimpi masing-masing, tapi di tengah-tengah malah jadi tidak ada waktu untuk pasangan, bahkan untuk chat aja nggak pernah. Jujur, kalau lama-lama bisa ada rasa bosan, apalagi pasti ada orang lain yang datang. Apa yang harus dilakukan supaya tetap, dan apalagi pasangannya tetap pengen setia dengan komitmen awal? Betulnya, kalau kemudian ujung-ujungnya adalah ada yang datang. Padahal tadi bilang nggak ada waktu. Nah, benarkah nggak ada waktu atau memang sudah tidak nyaman dengan pasangan gitu loh. Jangan sampai adanya orang lain itu kayak dijadikan kambing hitam bahwa hubungan kami nggak berjalan. Bisa saja sebetulnya gini loh, logika sederhana aja. Ketika si A sama si B gitu ya berkomitmen, terus kemudian mereka sama-sama ingin mendukung dengan pengembangan diri gitu kan. Lalu si B, si perempuan misalnya di organisasinya itu merasa lebih nyaman dengan ketua organisasinya, ngobrol lama-lama deket, ya bisa saja memang ada hubungan, ada sesuatu yang menarik gitu. Persoalannya adalah bagaimana si B ini memenuhi komitmennya sebetulnya. Jadi persoalan waktu dan lain sebagainya itu saya melihatnya lebih pada dijadikan kambing gitu. Nyatanya dia bisa ngobrol sama orang gitu. Berarti artinya kan dia merasa sebetulnya sudah tidak nyaman lagi, tidak nyambung lagi, tidak bisa tadi rasa terdukung lebih dapat dari si ketuanya. Rasa apa lagi? Rasa bisa mengembangkan diri lebih dapat. Jadi artinya dia merasa akan lebih nyaman nih sama dia gitu. Jadi saran saya sih kalau memang gini, tadi kita sama-sama mau mengembangkan diri gitu, nggak salah, ini baik juga. Tetapi ketika kemudian namanya hubungan ya, hubungan sampai nggak ada waktu, nggak ada dialog, kan tadi komponennya ada dialog. Maka ya harusnya itu ada proses komitmennya di situ gitu loh, entah secara kualitas, kuantitas gitu. Kita bersepakat gitu loh, katanya kita mau pacaran itu hubungan. Lah hubungan nggak ada dialog, hubungan nggak ada saling mendukung, terus apa? Gitu kan? Jadi itu yang sebetulnya juga perlu kita perhatikan teman-teman. Ya, baik. Terakhir sebelum kita masuk ke kelompok kecil ya Mbak Pepi, ada pertanyaan. Jadi sudah berhubungan selama 3 tahun, namun akhir-akhir ini mengalami sebuah problem. Dia, pacarnya ya, maksudnya melakukan sebuah kesalahan, padahal kesalahan ini sebelumnya sudah pernah terjadi dan sudah saya maafkan dan saya berikan kesempatan, namun ia mengulangi lagi. Akhirnya ia minta kesempatan kedua untuk berubah dan menjalin hubungan yang lebih baik.
bagaimana yang harus dilakukan gitu. Oke. Nah ini ya teman-teman, ketika kita dalam kasus apapun ya, hubungan, entah pacaran, hubungan kerja, hubungan apapun, ketika ada kesalahan, memaafkan itu kan tentang moral ya, oke, saling memaafkan, tetapi perbaikan perilaku adalah hal yang lain. Maksudnya gimana? Seringkali oke, aku minta maaf, aku berjanji akan mengulangi. Kita lalu titik di situ. Padahal yang perlu juga kita tanya, tanda bahwa kamu tidak akan mengulangi atau usahamu akan apa? Jadi kalau saya merasa oke deh, aku masih mau memberi kesempatan, ya si pacarnya itu harus menyatakan usaha apa yang akan dia lakukan. Ketika dia nggak bisa menyampaikan apapun, boleh evaluasi bahwa ungkapan bahwa aku janji nggak mengulangi, aku sudah menyesal sekali, itu bisa aja dianggap ya lip service gitu. Ya dia udah melakukan sampai 2 kali loh. Pastinya dia tahu bagaimana cara untuk tidak lagi masuk ke sana. Gitu sih kalau saran saya ya. Jadi Baik, terima ya dia kasih. harus ngomong, apa nih yang mau kamu perbaikin. Oke, nah kayaknya ini mulai panas nih ya Mbak Pepi ya, sudah banyak mulai curhat-curhat, cerita. Jadi kayaknya kita akan lebih seru kalau masuk ke kelompok kecil, karena saya yakin kalau di kelompok kecil bersama kakak-kakak calon asisten nih yang mungkin usianya nggak jauh beda dengan teman-teman semua, teman-teman bisa cerita, bisa curhat, bisa saling kasih support, bisa bertanya juga. Ada 5 orang di sini yang akan menemani kita, jadi saya akan meminta Mas Wahyu dari PPM untuk memasukkan ke breakout room. Teman-teman punya kira-kira waktu sekitar 45 menit sebelum nanti kita masuk lagi ke kelompok besar untuk wrap up, untuk bisa ngobrol nih dengan kakak-kakak calon psikolog. Ada satu deh yang udah psikolog nih, ada Edwin yang udah psikolog, yang lainnya ada Laura, ada Koleta, ada Stefanus, dan ada Anna. Baik, ini kayaknya masih ada yang sebenarnya baru cerita, baru sharing Kurang seru-seru, lama, Bu. tapi karena Oh waktu ya, juga, jadi kayaknya kita harus kembali lagi ke main room. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau berbagi, sudah mau bercerita bersama-sama. Saya yakin tadi dalam kelompok-kelompok kecil teman-teman sudah ngobrol, sudah sharing juga, dan mungkin mendapat penguatan, peneguhan satu sama lain. Sebelum kita akhiri, Mbak Pepi, saya kembalikan, ada yang ingin disampaikan untuk mem-wrap up acara kita hari ini? Oke, tadi saya sempat cuma 4 sih, enggak, ada satu yang saya belum bisa masuk ya. Ternyata waktunya sudah habis gitu. Menarik, bahkan biasanya laki-laki itu jarang mau cerita ya, tapi tadi ada saya bisa dengar gitu pendapat dari laki-laki tentang apalagi tentang bicara pacaran gitu tuh kok jarang gitu saya biasanya mendengarkan. Nah, mungkin yang bisa saya tekankan atau saya tangkap dari teman-teman, saya senang bisa menangkap bahwa yang terpenting dari pacaran itu bagaimana bisa berkomunikasi, berdialog, dan komitmen. Hampir di semua room itu saya bisa menangkap pesan itu gitu. Jadi kok rasanya seneng gitu ya. Harapannya logikanya yang udah dikuatkan malam ini nanti diikuti dengan bagaimana tindakan karena yakin secara emosional juga. Dan tadi ada beberapa room yang sampai membahas pengalaman toksik. Satu hal mungkin yang ingin saya tekankan adalah bahwa ketika kita mengalami situasi toksik bukan berarti kita punya dosa besar bahwa kita bersalah gitu. Saya tuh termasuk yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu pasti ada tujuannya. Bahkan suatu kejadian yang sulit gitu. Jadi kalaupun kita pada situasi toksik tidak perlu berlama-lama merasa bersalah itu. Kita cari upaya untuk menguatkan diri sehingga bisa melakukan langkah pertama. Kalau udah langkah pertama kita bisa ambil, biasanya langkah berikutnya akan cenderung lebih mudah gitu. Dan kalau nanti teman-teman punya hubungan pacaran, punya hubungan spesial atau TTM apapun, pesan saya jangan putus hubungan dengan support sistemnya.
gitu ya. Jadi kenapa? Karena itu yang akan menjadi pagarnya kita, itu yang akan mengingatkan kita. Itu aja Mbak Yayi dari saya. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita senang juga nih ya Mbak Pepi ya, ternyata teman-teman muda ini luar biasa. Dan secara kognitif saya yakin teman-teman juga punya pemahaman, pengetahuan yang luas, dan itu akan membantu kita juga dalam menciptakan relasi romantis yang sehat dan menyenangkan. Kiranya begitu saja saya akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sekali untuk Mbak Pepi dan juga teman-teman pendamping diskusi. Ada Ana, Stefanus, Edwin, Laura, dan Koleta. Terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan Angela dan Uli. Silahkan.